Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully all of you are fine and always happy. Well, happy students, welcome back to our English class. Today we have new material. It is Unit 5 or Term 5. Where is the computer? Baiklah para siswa, hari ini kita mempunyai materi baru, yaitu Unit 5 atau Tema 5. Kalian bisa membuka modul kalian sambil menyimak video ini. Temanya adalah tentang Where is the computer? Di mana komputer? Nah, kira-kira kalau ada judul seperti ini, apa yang akan kita bahas? Oke, kita akan membahas tentang preposisi. Lalu, apakah preposisi itu? Kapan digunakan? Dan apa saja preposisi? Silahkan disimak videonya. But before we start our video, let's start by reciting basmalah together. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's get start. The first is preposition. Yang pertama adalah pengertian dari preposisi. Preposisi adalah kata yang digunakan untuk menyatakan lokasi suatu benda. Lokasi atau tempat berarti di mana letak benda itu, apakah di atas, di bawah, samping, di antara, atau di belakang, dan lain sebagainya. Lalu, kapan kata preposisi ini digunakan? Biasanya, pertanyaan yang berkaitan dengan preposition berawalan dengan kata where. Biasanya, kata yang berawalan dengan preposisi itu diawali dengan where. Kalian tahu kan, where itu artinya di mana. Karena menunjukkan letak, maka pertanyaannya adalah di mana. Oke? Next. Kind of preposition. Macam-macam preposisi atau jenisnya. Silahkan kalian lihat gambar pada PowerPoint. Yang pertama, ada gambar apel dan 2 box atau kotak. Nah, ini yang disebut dengan between, yang artinya adalah di antara. Jadi, apel tersebut berada di antara 2 box. Oke? Gambar yang di sebelahnya ada gambar apel dan balon. Gambar yang selanjutnya adalah ada gambar buah apel dan kotak panjang berwarna hijau. Nah, apelnya berada di depan kotak berwarna hijau. Maka ini disebut dengan in front of, yang artinya adalah di depan. Oke? Next, gambar di sebelahnya ada gambar kotak dan apel. Gambar apel berada di belakang kotak berwarna hijau. Nah, berarti ini disebut dengan behind, atau in Indonesia artinya adalah di belakang. Nah, sudah tahu 3 jenis preposisi ya. Ada di antara, di depan, dan di belakang. Selanjutnya, lihatlah gambar di bawah pojok kiri. Di sini ada kotak hijau di atas dan apelnya di bawah. Nah, di sini berarti under atau below, yang artinya di bawah. Kebalikan dari di bawah itu seperti gambar di sampingnya, samping kanan. Ada on, maksudnya di atas. Apel berarti berada di atas box.
Dan gambar yang terakhir adalah apel berada di sebelah box. In English, next to, artinya di sebelah. Oke student, sebenarnya di modul kalian itu hanya ada 3 preposisi. Tapi di sini Ustazah tambah lagi 3 untuk menambah pengetahuan kalian. Oke? Next. Example, contoh-contoh dari preposisi. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, penggunaan preposisi itu biasanya diawali dengan kata tanya where, di mana. Sekarang silahkan kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar apel di atas meja. Maka pertanyaannya, where is the apple? Di mana apel? And then B, the apple is on the table. Apel di atas meja. Nah, di sini karena apelnya di atas meja, maka preposisi yang digunakan adalah on. And then the second picture, gambar yang kedua, ada bola. Where is the ball? Di mana bola? The ball is under the table. Bola di bawah meja. Di bawah. In Indonesia, in English, under. Oke? Contoh yang selanjutnya, di sini ada gambar kucing dan box. Where is the cat? Di mana kucing? The cat is in front of the box. Kucing di depan kotak. Di depan, in English, in front of. Contoh selanjutnya adalah kebalikannya. Kucingnya ada di belakang box. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Where is the cat? Di mana kucing? The cat is behind the box. Kucing di belakang kotak. Dan ini 2 contoh yang terakhir. Ada apel dan buku. Where is the book? Di mana buku? The book is next to the apple. Buku di sebelah apel. Di sebelah. Next to. Next, ada gambar kelinci di antara box. Where is the rabbit? Di mana kelinci? The rabbit is between the boxes. Karena boxnya ada 2 dan itu terhitung jamak, maka ditambah es di belakang ya. Kelinci di antara kotak-kotak. Nah, ini kelincinya ada di tengah-tengah. Oke, sampai saat ini sudah paham ya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah note, catatan. Catatan yang pertama, jika subjeknya benda tunggal atau satu, maka menggunakan to be is. Nih ya, diperhatikan contohnya. The student is in front of the class. Siswa di depan kelas. Kenapa memakai is? Karena di sini student satu. Jadi siswanya yang di depan kelas hanya satu. Dan catatan yang kedua adalah jika subjeknya jamak atau lebih dari satu, maka menggunakan to be are. Nah, perhatikan contohnya. The students are in front of class. Di sini studentnya ada s di belakangnya. Itu berarti menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Itulah kenapa menggunakan are. Oke, untuk kalimat pertanyaan menggunakan where. Maka where-nya ditaruh di awal kalimat, lalu diikuti to be-nya. Masih ingat kan to be-nya itu ada is, am, dan are. Contohnya, where diikuti to be is, lalu benda yang ditanyakan the cat. Kenapa di sini is? Karena the cat, cat-nya cuman satu. Di mana kucing? Alhamdulillahirabbil alamin. Finally, our material today has finished. Please understand well. Silahkan dipelajari dan dipahami dengan baik. There is no core for this week. Tidak ada tugas untuk minggu ini ya, pekan ini.
Make sure that you have watched, learned, and understood this material. Pastikan kalian sudah menonton video ini, memahami, dan juga mengerti semuanya dan mempelajari yang ada di modul. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya kepada Ustazah melalui WhatsApp. Thank you. And the last, Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit and goodbye.